Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menceritakan tentang kehidupan aku di kampus, tepatnya di Banjarbaru, Universitas Lambung Mangkurat. Aku menceritakan mungkin ada sedikit poin aja, mungkin ada beberapa poin 1 sampai 5 atau 6 begitulah. Aku mau menceritakan bahwa kehidupan kampus itu berbeda dengan kehidupan di keluarga. Kalau kehidupan kampus, apakah bisa disamakan dengan kehidupan di anak SMA? Tentunya tidak, karena tingkatan berkehidupan di kampus ini kualitasnya lebih tinggi dan dituntut kita untuk mandiri ya. Kita bebas untuk mendapatkan ilmu apapun. Begitu juga sebenarnya di SMA. Cuma dari segi kulturnya, dari segi budayanya memang berbeda. Kalau di perkuliahan itu kita bisa hari ini masuk, kemudian besoknya libur. Kalau di SMA jadwalnya itu teratur. Hari ini masuk, besok masuk, tapi mungkin hari itu tidak ada gurunya. Beda juga dengan kuliah. Kalau kuliah itu ada kita akan nanti akan menemui beberapa tipikal dosen ketika dia berjanji untuk besok memberikan mata kuliah, memberikan ilmu kepada kalian. Bisa jadi dia datang tepat waktu, bisa juga agak molor karena disibukkan oleh kegiatan-kegiatan dosen tersebut. Di situ kita akan menemui hal-hal yang baru kalau di perkuliahan. Juga kalau di perkuliahan akan masuk budaya-budaya dari luar, informasi-informasi dari luar bahkan tidak terkendali, entah itu apa ideologinya, itu akan masuk lewat siapa aja, bisa dari teman, bisa dari dosen, karena dosen adalah bagian dari manusia juga yang terpengaruh dari berbagai informasi dari luar, sehingga ketika dia terpengaruh, dia secara psikologisnya dia akan menyampaikan juga kepada yang dia yakini kepada mahasiswanya. Tapi ada juga ketika disampaikan para dosen itu, bukan para dosen ya, beberapa dosen menyampaikan apa yang dia yakininya dari media sosial, dari koran atau artikel, dari jurnal. Ketika disampaikan kepada forum kuliah, ada juga nanti mahasiswa yang idealis yang menyampaikan sesuatunya dengan secara gamblang, dengan caranya sendiri, terlepas dari cara dia menyampaikan, adab dia menyampaikan. Itu yang penting bagi dia adalah menyampaikan, entah itu bertentangan dengan dosen atau tidak. Tapi yang jelas kepada kalian, aku berpesan bahwa berkehidupan di kampus itu kita harus memiliki identitas kita sendiri, kita harus memiliki ciri khas yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Mungkin ada sama-samanya dengan beberapa orang, beberapa teman-teman kita. Hanya saja aku menyarankan kepada kalian, kalian harus memiliki apa yang kalian kerjakan yang dirasa adalah manfaat, itu terus dilakukan, kemudian kalau bisa dipengaruhi orang untuk mengikuti kalian. Misalkan contohnya, kita ambil kasus bukan kasus ya tepatnya, kita ambil contoh temanku ini. eh, Kalau di angkatanku itu mungkin ada beberapa yang suka menulis ya, menulis di media sosial, di Facebook, di Twitter. Pada waktu itu memang booming-boomingnya, tapi sekarang Facebook dijadikan sebagai laman laman buka lapak, mereka mereka jualan di sana. Tapi kalau zaman dulu di Facebook memang sangat gencar sekali mengupdate sesuatu. Di zamannya BlackBerry juga mengupdate status, Facebook juga mengupdate status kegiatan-kegiatan mereka. Sekarang muncul lagi Instagram, mereka akan publish semua foto-foto yang eye catching, yang bagus dilihat. Nah, kalau sekarang tuh medianya ada agak berubah ya, yaitu YouTube trending, Instagram trending gitu. Jadi contoh kasus kawanku ini adalah dia suka menulis, kemudian dia suka publish dan banyak like-nya, banyak yang men-share tulisan dia, akhirnya dia cukup dikenal orang. Mau nggak mau dia otomatis suka dengan organisasi yang berbau kepenulisan. Aku ingat sekali namanya Hipokampus. Namanya Hipokampus itu adalah sebuah organ yang ada di dalam otak, hipokampus. Karena ini adalah organisasi di bawah naungan Fakultas Kedokteran.
Jadi otomatis nama-namanya juga nama-nama mengambil dari organ tubuh manusia, hipokampus, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kepenulisan. Nah, dia di sana mempengaruhi teman-temannya, adik-adik tingkatnya untuk gemar menulis. Menulis itu bisa apa aja, bisa mungkin menulis ada yang berbau provokatif, ada yang berbau menebarkan manfaat, ada yang menebarkan inspirasi, ada juga yang gaya tulisannya seperti temanku, dia menerbitkan buku Muslimo no Jutsu, mungkin tidak diperjualbelikan secara bebas karena dia adalah indie, ya, publishing, indie publishing. Jadi dia menerbitkan sendiri, menjual sendiri begitu. Jadi kawanku ini menuliskan Muslim no Jutsu. Jadi tulisannya itu gaya-gaya tulisannya kayak Terelie. Ya, mungkin kalian tahu ya Terelie. Darwis Terelie, sang penulis di Indonesia yang cukup produktif, yang kabar-kabarnya 5 bulan yang lalu itu protes, 5 bulan atau setahun yang lalu ya, protes tentang perpajakan itu sangat besar, yang menerpa penulis-penulis di Indonesia, apalagi banyak yang dibajak-bajak kan buku-buku beliau, sama dengan Terelie segala macam. Kembali ke topik, bahwa berkehidupan di kampus itu satu harus memiliki ciri khas, juga harus memberikan dampak yang positif kepada siapapun, entah itu membantu orang supaya IPK-nya tinggi, membantu orang supaya memiliki channel ketika selesai nanti mau buka usaha atau mau menjadi staff, mau menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang multinasional ataupun perusahaan yang biasa-biasa aja, itu terserah, itu cara kalian sendirilah untuk menanggapinya, untuk mensikapinya. Yang jelas adalah berkehidupan di kampus itu cukup berbeda dan cukup menarik memang, karena itu adalah miniatur sebuah negara. Di situ juga ada badan legislatif mahasiswa, di situ juga ada badan eksekutif mahasiswa. Kalian juga akan menemukan dosen-dosen yang cukup menarik kalau disimak, karena pola pikir setiap orang itu menarik ketika kita analisa, kita ulas, karena ada beberapa hal positif yang perlu kita ambil dari mereka. Mungkin karena mereka sering tampil di media sosial, mereka tampil di forum-forum ilmiah. Itu kalau kalian suka di ilmiah, ya silahkan ambil contoh dosen yang menurut kalian bagus untuk menjadikan role model, menjadi guru kalian, menjadi mentor kalian. Dan berkehidupan di kampus juga aku harapkan lebih produktif ya, menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tidak menyalahi aturan-aturan agama, aturan-aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi kalian yang pakai kitab Injil, kitab yang lain, juga jangan dibentrokkan, karena hukumnya adalah ketika kita membentrokkan sesuatu dengan sesuatu yang baku, tapi dengan hal yang baru, itu harus ada irisan-irisan yang harus sama. Nah, disitulah tantangannya berkehidupan di kampus. Kita harus pandai banyak membaca dan banyak bersosialisasi agar wawasan-wawasan yang ada di dalam otak kita itu semakin bertambah, sehingga bisa memberikan impact yang begitu banyak manfaatnya kepada setiap orang. Mungkin itu dulu. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan juga aku menunggu komentar kalian. Kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.